temannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita pada pagi hari ini kembali memulai perkuliahan kita yang ketiga ya teman-teman ya. Yang ketiga mata kuliah Pendidikan Pancasila ya. Ini sembari saya mengadmit teman-teman yang dalam perjalanan Zoom ya. Oke, di on cam kan ya teman-teman, jangan malu ya. Oke. Silakan di on cam kan. Yang belum, yang off cam siapa aja nih? Ratu Balkis, Aflah, Af, siapa nih? Sama Maulidina Alia, Syafadina, Rana, RHZ, depannya Syafadina, Bagus Tiawan, Nur Haniatul, terus Nimade, Najma Fahira, Nisrina, Lintang Amelia, Amelia ya. Nah, ini Zikra dalam perjalanan masuk ya. Oke, di on cam kan teman-teman. Ini sebagai direkam juga ya. Baiklah, kita pada pertemuan yang ketiga ini akan mempelajari mengenai nilai-nilai luhur ya, Pancasila ya. Ahmad Rashid nih bergabung nih ya. Nilai-nilai luhur ya, dalam Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam bermasyarakat ya. Nah, jadi dalam Pancasila kelima sila tersebut ya itu ada nilai luhur yang sangat baik ya yang kita ketahui ya apabila kita menghafalnya ya. Nah, kita kan mengetahui itu dari kata perkataannya saja kita sudah dapat mengambil suatu pelajaran yang dalam ya teman-teman ya ketika membaca Pancasila ya. Oleh karena itulah kita ketika mempelajari Pancasila ini jangan hanya mengetahui nama Pancasila saja, tapi kita juga harus ya minimal kita tahu apa itu Pancasila, ya lima sila tersebut ya sehingga kita tidak salah paham ya dan juga kita tidak menyalahi paham ya. Nah, salah paham ya kalau kita nggak tahu ya atau menyalahi paham maksudnya ya dengan atas dasar nama Pancasila kita membentur-benturkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri ya. Nah, itu berbahaya ya. Muhammad Fadil ya. Nah, pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sesuatu yang sangat mendalam teman-teman ya. Sila pertama ya. Nah, menempatkan Tuhan pada yang pertama ya. Tuhan yang Maha Esa pada yang pertama. Ini artinya ya, orang di Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, manusia yang ada di Indonesia ini, ya bangsa Indonesia percaya ya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini sangat baik sekali ya menempatkan Tuhan pada nomor satu. Walaupun kita ini bukan negara agama, tapi dari sila pertama ini ya kita dapat menyimpulkan bahwa kita ini negara bukan negara ya walaupun kita ini bukan negara agama, tapi kita ini bukan negara tanpa agama ya. Kita ini negara yang mengakui adanya agama ya sehingga kita tidak dapat, tidak boleh dan bahkan bahasanya haram ya, haram membenturkan agama dengan Pancasila. Nah, ya karena Pancasila itu sendiri menjembatani ya agama, nah, menempatkan ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama. Oleh karena itulah aneh sekali apabila ada orang yang membentur-benturkan agama dengan Pancasila. Apakah dia hafal Pancasila gitu ya? Apakah dia tahu sila pertama kan? Nah, seharusnya dia sebelum membenturkan agama dengan Pancasila, seharusnya dia lihat dulu sila pertama itu bunyinya apa ya. Nah, bunyinya jelas adanya kata Tuhan. Tuhan ada ketika ada agama.
ya. Nah, nggak mungkin Tuhan itu ada tanpa adanya agama, ya. Jadi Tuhan itu memang ada di dalam agama. Melalui agama kita mengenal Tuhan, ya. Dan ini ditaruh di sila pertama dalam Pancasila, ya. Oleh karena itulah, ya, kita sebagai bangsa Indonesia kita tidak boleh membenturkan agama dengan Pancasila karena justru Pancasila itu sendiri mendukung adanya agama, ya, yaitu pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kita sebagai bangsa Indonesia ini harus bangsa yang beragama ya karena dalam sila pertamanya bunyinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, dua, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa, ya. Nah, kita walaupun di Indonesia ini ada 5 agama ya, atau mungkin udah lebih sekarang ya, pengakuannya bahkan aliran kepercayaan pun sekarang juga masuk juga ya. Nah, tapi itu semua ya kita harus saling menghormati ya, tidak boleh saling menyinggung ya. Bertoleransi membiarkan ya. Toleransi itu membiarkan ya teman-teman ya. Arti toleran itu membiarkan. Artinya apa? Kalau misalkan yang beragama Islam ya, apa namanya, ada tangganya yang beragama Nasrani ya, merayakan Natal, ya udah biarkan gitu ya. Artinya toleransi itu membiarkan, bukan ikut-ikutan ya. Toleransi itu membiarkan ya sudah ya. Silahkan gitu ya. Kalau memang apa namanya mau Natalan ya begitu pula ya yang beragama Kristen ya. Ketika yang beragama Islam itu Lebaran Idul Fitri ya, ya silahkan ya. Tidak apa namanya saling mencampuri ya. Tidak saling apa namanya ikut-ikutan itu ya. Nah, membiarkan. Artinya toleransi itu adalah membiarkan ya. Dan saling menghormati, tidak mengganggu ya. Dan bekerja sama ya ketika ada apa acara-acara apa gotong royong itu ya, acara kerja bakti ya. Nah, apalagi teman-teman yang ikut organisasi ini pasti terasa banget ya dalam apa namanya dalam kampus ya, apalagi Universitas Pancasila ini kampus yang besar ya, yang mana ada semua lapisan agama di dalam Universitas Pancasila. Ketika ikut organisasi atau mungkin di kelas ya, kalau nanti teman-teman sudah apa masuk ya dalam offline ya, itu akan berkenalan ya antara satu dengan yang lainnya ya, sesuai dengan norma dan aturan ya. Nah, dari sila pertama ini juga mengacu ya, jadi acuan ya menjadi acuan dalam setiap undang-undang, setiap peraturan, mulai dari apa namanya MPR, DPR, ya, Presiden, Menteri, semuanya harus mengacu pada sila pertama sampai dengan sila kelima, ya. Nah, harus setiap undang-undang itu harus menjadikan, ya, tujuan itu adalah menjadikan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang percaya dan takwa kepada Tuhan, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh ada peraturan yang mana justru menciderai ya justru menciderai kepercayaan ya dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, begitu pula ketika teman-teman di organisasi ya baik organisasi masyarakat atau mungkin organisasi kampus atau mungkin organisasi yang lainnya ya. Nah, harus mengacu pada sila pertama sampai dengan sila kelima ya. Nah, mengembangkan sikap saling menghormati ya. Ketika ada temannya menyampaikan pendapat, didengarkan dan coba di apa namanya ditelaah ya, jangan langsung dipotong ya. Nah, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama ya, kerukunan hidup ya. Nah, walaupun apa namanya beda agama tetap harus saling sapa ya. Harus tetap saling sapa ya, tetap harus saling berkomunikasi ya. Sehingga kerukunan hidup sesama umat beragama ini tercipta ya. Ketika ada kerja bakti ya bareng-bareng ya. Ketika ada apa namanya gotong royong ya bersama-sama ya. Nah, biasanya ini rasanya itu kalau di apa namanya pemukimannya itu yang bukan komplek gitu ya biasanya ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau komplek perumahan ada juga kok sekarang ya.
yang apa namanya ketemunya itu bukan cuma kalau yang umat Islam mungkin ketemunya cuma di Idul Fitri doang gitu ya. Kalau yang agama Kristen mungkin ketemunya hanya di hari Minggu gitu ya, atau yang agama lain ya di hari apa satu hari doang gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Kita dengan tetangga ya, walaupun apa berbeda agama, walaupun berbeda keyakinan, tetap harus saling sapa ya, walaupun tinggalnya itu baik pemukiman penduduk maupun itu di komplek perumahan ya, tetap harus saling sapa, harus saling berkomunikasi. Karena nanti dampaknya ke kita-kita juga teman-teman ya. Dampaknya gimana? Misalkan ya, ini tentang keamanan ya teman-teman ya, tentang keamanan. Ya kenapa Aura? Enggak Itu Bapak kepencet. oh, iya. Hati-hati ya, jangan jangan salah pencet ya Aura ya. Nah, dampaknya ke kita ya, terutama mengenai masalah keamanan. Nah, keamanan teman-teman itu sebenarnya gratis atau murah ya, minimal tuh murah deh ya, murah. Kenapa sih? Kalau kita lihat di dunia barat sana tuh kayak keamanan suatu biaya yang mahal gitu ya. Kenapa? Karena ya mohon maaf, mereka itu orang-orangnya itu individualis ya. Mereka tidak mau saling mengetahui ya, tidak mau saling apa namanya mengenal, kurang ya, kurang ya, sehingga ketika ada tetangganya ya mungkin apakah itu dirampok atau mungkin di apa gitu ya, itu mereka eh, kalau tidak kenal-kenal banget mereka nggak mau nolongin ya. Nah, atau mungkin mereka tidak saling mengenal ya. Nah, sehingga mereka harus menyewa yang namanya bodyguard ya. Mereka harus menyewa yang namanya itu mungkin memasang CCTV ya. Nah, CCTV sisi lain dan dunia lain. Oh enggak ya. Apa namanya? Mereka harus mengeluarkan biaya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang saling menghormati, saling menghargai, ya, saling tolong menolong. Nah, yang namanya keamanan itu akan menjadi gratis, teman-teman ya. Ketika ada tetangga kita mungkin terkena musibah, ya, itu tanpa disuruh, tanpa ada aba-aba, ya, tanpa ada apa namanya sinyal, ya, itu otomatis ya saling ini membawa apa bingkisan ya, untuk membantu ya saling memberikan ya itu padahal tidak pernah ada settingan ya kalau mungkin kalau zaman sekarang itu apa-apa serba settingan ya. Kalau bikin konten ya eh, apa namanya biasanya settingan ya tapi ada juga sih nggak settingan tapi hampir sebagian besar itu settingan ya jadi benar-benar sesuatu yang otomatis ya auto ya istilah itu auto karena zaman 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 singkat ya halusinasi disingkat jadi halu ya. Eh, Otomatis jadi auto pindah alam katanya gitu ya. Nah, itu lain lagi ya. Nah, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama ya. Nah, sehingga dampaknya tadi tuh ya kita merasakan aman, nyaman ya dan itu gratis dan itu tidak berbayar karena kita sama tetangga sama umat manusia ini saling membantu ya. Nah, itulah ya. Nah, lanjutannya. Nah, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan beribadah. Nah, beribadah itu setiap agama pasti punya apa namanya norma dan peraturan masing-masing, ya. Nah, mungkin kalau saya beragama Islam ya punya norma ya yaitu tidak boleh apa namanya mencampur adukan ya. Begitu pula juga dengan agama lain juga saya pernah dengar ya. eh, bahwa paham apa mencampur adukan agama itu pendeta siapa yang bilang ya itu berbahaya ya karena keaslian dari agama itu bisa hilang ya keaslian atau orisinalitasnya ya itu bisa hilang. Nah sehingga kita ya harus saling menghormati kebebasan ya. Begitu pula ketika mengucapkan salam ya kalau yang Islam assalamualaikum kalau yang Kristen mungkin shalom ya kalau yang apa nih agama lain apa ya itu terserah ya bebas ya sesama apa namanya beragama mereka ya. Nah, jadi tidak juga digabung semuanya ya.
Nah, itu namanya pemaksaan dan mencampur adukan agama dan itu bukan mengembangkan sikap saling menghormati. Saling menghormati itu tidak seperti itu, ya. Menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing, ya. Nah, itu namanya chauvinisme, ya. Kalau nggak salah namanya chauvinisme, ya. Yaitu mencampur adukan agama. Nah, itu dilarang, ya. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain, ya. Nah, tidak boleh nih memaksakannya. Nah, mungkin kalau saya yang beragama Islam itu adik saya itu la ikraha fid din, ya. Tidak boleh memaksakan suatu agama, ya. Nah, la ikraha fid din, ya. Nah, karena kita sebagai apa kalau saya sebagai orang Islam, ya, meyakini bahwa yang benar itu sudah jelas, yang salah itu sudah jelas, gitu sudah ada peraturannya, ya. Sehingga kita tidak boleh lagi memaksa-maksakan, ya itu tinggal kesadaran masing-masing, gitu ya. Nah, mungkin yang beragama lain pun juga demikian, ya, bahwa tidak boleh memaksakan suatu ajaran agama pada orang lain yang sudah memiliki agama, ya. Nah, karena ini sesuai dengan sila pertama pada Pancasila, ya. Nah, tidak boleh, ya. Oh, ini cuma dua, ya. Oke. Nah, Nah, setelah bicara mengenai Tuhan, ya, mengenai ketuhanan, ya, bahwa semua ini ada Tuhan, ya, dan juga ada agama pastinya, ya. Bicara Tuhan pasti bicara agama, ya. Nah, nggak mungkin ada Tuhan tapi nggak ada agama, ya, karena memang tadi, ya, adanya konsep Tuhan karena adanya konsep agama, ya. Nah, kita mengenal Tuhan melalui agama. Ketika bicara sila pertama, ya, berarti kita bicara masalah agama, ya. Nah, ketika agama Tuhan, ya, itu sudah ada terlebih dahulu, maka manusia harapannya, maka manusia akan memanusiakan yang lain, ya, sesuai dengan dirinya, ya, ingin dihargai sesuai dengan dirinya, ya. Nah, oleh karena itulah muncullah istilah dalam sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nah, ketika orang itu dia sudah mengenal Tuhan, ya dia akan memanusiakan manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini banyak sekali kasus-kasus yang mana manusia ya tidak menghargai yang lain seperti dirinya atau seperti manusia, ya. Nah, jadi pertanyaan itu dia sudah melanggar sila kedua dan sila pertama, ya. Dia sudah melanggar sila kedua dan sila pertama. Nah, dia sudah tidak memanusiakan manusia, ya, dengan cara yang adil dan beradab, ya, dengan cara yang adil dan beradab, ya. Nah, lalu pastinya orang yang seperti itu, ya, sudah bisa dipastikan dia pasti bukan seorang beragama yang baik, ya. Dia pasti bukan seorang yang mengenal Tuhan, ya. Kalau dia mengenal Tuhan dengan baik, dia pasti akan takut akan hukum-hukum Tuhan. Ya, kalau di Islam, ya, mungkin yang agama lain boleh, ya, kalau misalkan apa namanya memberikan contoh juga, ya, karena saya ini beragama Islam, ya, saya akan bicara tentang latar belakang saya. Mungkin teman-teman di sini ada yang beragama lain boleh apa namanya bagaimana apa konsep manusia apa berketuhanan gitu, ya. Boleh, boleh. Ada? Oke, kalau ada, ya. Atau ada yang mau raise hand? Tidak ada. Oke, saya lanjut, ya. Nah, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nah, dari apa tadi itu, ya, mengenal Tuhan akan saling menghargai, akan timbul rasa memanusiakan manusia, ya. Memanusiakan manusia dengan cara yang adil dan beradab. Adil itu adalah menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya, ya. Dan beradab, adab, ya. Nah, ini adab ini penting, ya, teman-teman, ya. Adab ini sopan santun, ya. Nah, apakah beradab, ya, orang yang apa namanya eh istilahnya menyiksa, ya, itu ada kasus, ya. Jadi kasusnya itu ada orang yang diculik, ya, seorang yang diculik itu dengan tuduhan apa kalau tidak salah itu dia dianggap sebagai pengedar narkoba kalau nggak salah, ya, tapi itu tuduhan, ya, dan dia disiksa tapi ternyata yang menjadi motifnya itu bukan itu, ternyata dia memang korban penculikan, ya, dengan apa namanya uang tebusan sekitar 50 juta itu, ya, kemarin, ya. Nah, dan dia disiksa sampai mati, ya, sampai meninggal.
Nah, ini kan berarti yang melakukan penculikan dan penyiksaan ini pasti dia udah melanggar sila kedua ya. Nah, dia melanggar yang namanya dasar hukum nih ya. Bukan hanya hukum jadi gini. Pancasila ini adalah dasar hukum ya. Sehingga lahirlah hukum-hukum lain ya yang mana dia tidak boleh melanggar dari dasarnya gitu ya. Ibarat gedung itu ya. Gedung itu Pancasila itu pondasinya ya. Pondasi itu di bawah sehingga batu bata tiang-tiang yang di atasnya itu berpondasikan pada Pancasila. Kalau misalkan apa namanya tidak ada pondasinya, maka tiang itu akan runtuh ya. Batu-batu itu akan runtuh ya. Nah, ini amat lucu sekali ketika pondasinya di sini, dia membangun tiangnya sebelah sana gitu ya. Nah, artinya apa? Ada satu hukum ya, jangan sampai tidak sesuai dengan pondasinya gitu ya. Suatu hukum yang tidak sesuai dengan yang menjadi dasarnya ya. Nah, jadi kalau ada orang yang melakukan hal itu berarti dia tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya ya. Nah, berarti orang-orang yang seperti itu patut diusir dari Indonesia ya. Nah, jadi dia tidak memanusiakan manusia ya. Dia dia apa namanya menjadikan dirinya itu di atas manusia berarti ya. Jadi kemungkinannya itu dua ya teman-teman ya. Mungkin dia memang tidak memanusiakan manusia atau dia merasa lebih mulia ya daripada manusia yang lainnya. Nah, ini berarti ada kesombongan ya. Berarti dia tidak adil ya kan. Dia tidak menempatkan segala sesuatunya itu sesuai dengan porsinya ya, dan juga dia tidak memiliki adab ya, tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan santun ya terhadap sesama manusia. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Zaman sekarang ini kita harus serba hati-hati ya terhadap apa namanya paham-paham pemikiran ataupun ucapan-ucapan yang apa diucapkan oleh orang-orang ya, tidak luput tokoh ya apa nama pejabat ya. Nah, kita harus lihat apakah dia sesuai dengan Pancasila atau tidak ya. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita ya. Nah, sila yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, ini luar biasa nih ya. Dari konsep ketuhanan ya, Tuhan kita takut pada Tuhan ya. Lalu kalau kita takut pada Tuhan, maka kita akan memanusiakan manusia. Kita akan saling menghargai. Kita akan apa namanya bersifat adil ya. Kita akan memiliki adab sopan santun. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan ya. Nah, takut akan Tuhan itu ada di dalam norma-norma agama ya. Nah, itu ya. Nah, ini luar biasa nih Pancasila ini sebagai dasar negara ini telah berhasil menjembatani ya apa yang menjadi tujuan dari agama ya. Nah, ini mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi tanpa membedakan suku ya. Nah, apapun sukunya ya, apapun apa namanya keturunannya ya, semua itu memiliki hak yang sama ya. Memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban asasi ya yang sama ya, tidak boleh ada perbedaan-perbedaan ya. Nah, sehingga kita ya menjadi masyarakat yang rukun ya, yang adil ya, yang beradab ya. Karena kita ini memiliki persamaan ya derajat ya, artinya tidak boleh ada perbedaan mentang-mentang misalkan nih ya, dia ini darah apa nih ya, darah oranye atau darah biru atau darah pink ya, Blackpink. Nah, ini harus dibedakan ini ya. Ketika belanja, di apa dikasih harga yang beda gitu ya, lebih mahal. Enggak ya. Biasanya dikasih lebih murah atau apa gitu ya, mentang-mentang apa darahnya ini bukan darah merah ya, darahnya itu nggak tahu apa gitu ya. Sehingga diberikan privilege gitu ya yang tidak wajar gitu ya. Nah, ini berarti dia melanggar sila kedua ya. Ya gitu aja, gampang aja ya teman-teman ya. Bersikap mencintai sesama, tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Ya, mencintai sesama, ya. Nah, tenggang rasa itu saling menghargai, ya. Tidak apa namanya, apa ya, egois, ya. Tidak boleh egois,
tidak boleh kita ini mementingkan kepentingan pribadi ya di atas kepentingan bersama ya. Nah, harus saling menghargai ya. Nah, tidak boleh semena-mena itu ya, menyiksa ya, mentang-mentang lagi jadi apa orang penting gitu ya. Eh, Mentang-mentang lagi jadi orang penting ya, menyalahgunakan menyalahgunakan pangkat ya, menyalahgunakan jabatan ya. Nah, ini bahaya ya karena ya ini ya semena-mena dia melanggar sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, dia melanggar sila kedua ya. Nah, orang yang semena-mena itu berarti dia melanggar Pancasila gitu aja ya. Nggak usah pusing-pusing ya, nggak usah kita cari undang-undang yang mendukungnya, tapi kita udah lihat dasarnya aja udah kelihatan lah ya. Dari lihat dasar dari undang-undang yang melahirkan undang-undang yang lainnya itu udah kelihatan banget ya. Nah, asalkan satu tadi ya, harus hafal dulu ya. Nah, gimana kita bisa tahu kalau kita nggak hafal ya? Gemar melakukan kegiatan sosial ya. Nah, ini asik kalau teman-teman ya. Kegiatan sosial itu terkadang tuh kita tuh punya rasa kepuasan tersendiri teman-teman ya. Kalau sering berbagi ya, terus bikin bakso ya. Nah, kalau saya karena saya beragama Islam ya, saya biasanya tuh menjelang ini ya. Kalau nggak menjelang puasa itu menjelang Idul Fitri ya. Karena memang biasanya tuh ya kalau yang beragam Islam ya itu kalau puasa itu biasanya harga tuh pada naik ya. Nah, harga tuh pada naik. Kenapa sih? Ya wajar lah ya harga naik ketika bulan Ramadan karena ketika itu ada peningkatan pembelian ya. Ada peningkatan permintaan ya kalau bahasa ekonominya ya. Nah, cuman sayangnya peningkatan pembelian ini ya, permintaan ini hanya dalam jangka waktu yang pendek yaitu 1 bulan ya. Coba kalau misalkan jangka waktunya panjang, misalkan setiap bulan seperti itu. Nah, saya yakin itu harga bukannya naik tapi akan kembali turun dan bahkan bisa jadi udah harganya turun, kuantitasnya lebih banyak karena itu memang bunyi hukum ekonomi begitu ya. Nah, jadi ya yang disayangkan itu kita itu terkadang ya melakukan kegiatan sosialnya itu angin-anginan ya atau musim-musiman ya. Nah, seharusnya kita melakukan kegiatan sosial ini bukan angin-anginan atau musim-musiman, tapi harusnya setiap bulan ya, setiap ada waktu memang setiap ada kelebihan ya, kita bikin itu. Kenapa? Karena itu dampaknya itu luas teman-teman ya. Dampaknya itu kalau seperti itu bisa menstabilkan ekonomi loh malah ya kalau secara kompak dan bersama-sama ya. Nah, saya jadi ingat ini nggak apa-apa ya saya agak-agak bicara masalah ekonomi ya. Saya jadi ingat dosen saya waktu itu bilang ya, tahun 2008 lalu ya, tahun 2008 lalu itu sebenarnya kita itu mengalami krisis ekonomi ya sebenarnya. Tapi ternyata di luar dugaan ya tahun 2008 ketika negara-negara lain bahkan Jepang itu minus ya, Jepang itu minus perekonomiannya, kita itu surplus plus plus 4 kalau nggak salah ya. Jepang itu minus ya. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata pada saat itu adalah musim pemilu, teman-teman ya. Apa sangkut pautnya musim pemilu dan ekonomi? Nah, ternyata sangkut pautnya itu musim pemilu itu adalah musimnya orang bagi-bagi sembako ya, orang bagi-bagi kaos ya, orang bagi-bagi makanan ya. Ya, walaupun tuh jangka pendek, tapi ternyata itu berhasil menggerakkan roda ekonomi. Nah, itu aja ya, jangka pendek tuh ya bisa menyelamatkan ekonomi dari sektor konsumsi. Apalagi kalau kita gemar, artinya apa? Gemar itu selalu ya. Nah, ini ekonomi kita akan dongkrak ya. Ekonomi kita akan blow up ya, akan naik gitu ya. Dengan kegiatan-kegiatan sosial ya. Dan ini dilakukan secara massal gitu ya, bagus ya. Nah, itu kenapa tahun 2008 itu kita itu selamat ya dari krisis moneter karena memang kita itu secara massal ya kan pemilu ya sehingga banyak orang yang bagi-bagi makanan, bagi-bagi segala macam walaupun sebenarnya itu bahaya ya gara-gara apa eh, sembako yang harganya 200.000 itu dampaknya bisa bertahun-tahun ya. Nah,
Nah, itu tidak apa secara ininya secara apa etikanya kurang bagus gitu ya. Tapi kalau secara ekonominya agak bagus gitu ya. Nah, lebih bagusnya lagi bukan cuma pada pemilu doang gitu loh ya, tapi juga setiap tahun ya, bagi-bagi ya, sebar-sebar sembako ya, jangan cuma pemilu doang ya, tapi juga selamanya ya. Nah, itu ekonomi kita akan naik ya, akan naik dari sektor konsumsi. Ya, karena memang yang menggerakkan ekonomi ini memang paling apa ya, yang paling kuat itu konsumsi. Ya. Nah, kalau teman-teman yang punya latar belakang ilmu ekonomi itu bisa tuh dianalisa ya. Nah, berani membela kebenaran. Nah, ini ya berani membela kebenaran. Memang terkadang kebenaran itu pahit ya teman-teman ya, beresiko ya. Bahkan ya kalau dalam agama saya itu ada istilahnya itu sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit ya. Jadi istilahnya lagi apa kalau bahasanya itu jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada raja yang zolim ya. Nah, itu berani menyampaikan kebenaran gitu kan. Nah, jadi ini sesuatu yang berat memang menyampaikan kebenaran ini. Tidak semua orang berani ya menyampaikan kebenaran. Tidak semua orang berani bisa memberikan kebenaran. Karena kenapa? Resikonya tuh berat ya. Orang itu suka terhadap orang yang berbuat baik. Tapi tidak semua orang suka terhadap orang yang menyuruh orang lain untuk berbuat baik. Ya, ya kan? Orang tuh suka kepada orang yang berbuat baik, ya kan? Dia suka menolong, ya, sering berbagi, ya kan? Tapi tidak semua orang suka terhadap orang yang menyuruh orang lain berbuat baik, ya kan? Jangan, kamu tolong dong, jangan pelit, pasti kan tersinggung. Atau mungkin bahasa lebih halus ya, yuk kita sama-sama berbagi yuk. Kadang-kadang kan, ngapain sih, kan? Ah, ngajak-ngajak, kan? Nah itu ya. eh, Terkadang memang berat ya ketika mengajak ya, ketika membela ya itu memang berat ya. Setiap orang tuh senang sama orang yang melakukan kebenaran, tapi tidak semua orang suka ya ketika ada orang yang mengajak kepada kebenaran ya, apalagi membela kebenaran ya, pasti mainlah kita mah hidup gini-gini aja gitu ya. Nah ya, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, dan juga ya itu sudah apalagi zaman sekarang ini ya, zaman yang sudah mendominasi individualismenya ya. Nah, ini lebih berat lagi ya. Karena memang kita nggak ada Superman, nggak ada Spiderman ya, itu khayalan semua ya. Jadi jangan nunggu Superman datang ya. Nggak juga Spiderman atau mungkin Kapten apa Kapten Tsubasa, Kapten Amerika ya, dan kapten-kapten yang lain ya. Nah, itu apa namanya khayalan itu ya. Nah, Persatuan Indonesia, nah ini bagus nih ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Setelah kita mengenal Tuhan melalui agama masing-masing ya, melalui kepercayaannya masing-masing ya, kita takut pada Tuhan, kita patuh pada Tuhan melalui norma-norma agama, kita taat pada Tuhan ya melalui agama masing-masing ya. Lalu kita muncul rasa, waduh kalau gitu saya sesama umat manusia ini saya harus saling menghargai ya, rukun ya, mempercayai ya, terus beradab, sopan santun, ini kan sila kedua itu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ketika kita sudah sopan santun, yang kita sudah saling menghargai, beradab ya, nah maka kita akan bersatu itu secara otomatis ya. Kita akan bersatu secara apa namanya tanpa adanya perintah, tanpa adanya aba-aba udah kita kan bersatu tuh ya. Karena memang sudah muncul rasa saling menghargai itu ya. Muncul rasa saling apa menghormati ya. Nah, jadi persatuan ini memang persatuan yang bukan berdasarkan pada kepentingan semata. Nah, persatuan ini memang persatuan yang alami, ya, yang alamiah ya. Ya kan teman-teman pasti suka kan terhadap orang yang menghargai teman-teman kan. Pasti suka kan sama orang yang apa namanya eh memberikan perhatian ya kan, saling memberikan perhatian. Pasti senang ya. Pasti akan lebih nyaman dengan orang-orang yang seperti itu ya.
Nah, itulah hukum alamiah ya. Hukum alaminya memang seperti itu ya. Ketika kita nih ya mau mau saling tolong menolong dengan orang lain, tapi orang lain sendiri ternyata acuh tak acuh atau bahkan apa namanya menciderai kita gitu, pasti kita nggak akan mau ya. Mau disuruh ngapain juga, mau dikasih uang apa namanya, mungkin ya itu sesaat doang ya. Mungkin persatuannya hanya sesaat berdasarkan pada kepentingan semata ya. Itu persatuannya mungkin ya hanya persatuan-persatuan sementara ya. Nah, tapi begitu apa namanya uangnya udah habis ya, yang menjadi alasan ini udah habis ya, akan bercerai-berai kembali. Nah, itulah ya urutan-urutan dalam Pancasila ya, urutan-urutan dalam Pancasila ya. Nah, jadi memang harus pertama itu landasan itu memang harus Tuhan ya, agama ya. Agama mengajarkan sopan santun, agama mengajarkan harus saling menghargai sehingga muncullah kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, setelah itu ketika sudah saling menghargai, sudah apa menghormati ya. Nah, maka akan bersatu ya, akan bersatu. Nah, ini sebenarnya Pancasila ini udah mengajarkan bangsa Indonesia ini gimana sih caranya bersatu. Ya udah lihat aja Pancasila gitu ya. Lihat aja Pancasila. Kalau ada yang nggak bisa bersatu, ya berarti dia masalah tuh ya pada sila sebelumnya ya. Nah, berarti dia bermasalah pada sila sebelum-sebelumnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini nanti kita kalau putus ya, kita gabung lagi pada link yang sama ya teman-teman ya. Kita gabung lagi pada apa namanya link Zoom yang saya share tadi ya. Nih takutnya putus. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya lanjut ya. Jadi seperti itu kita bangsa Indonesia ini memiliki dasar hukum yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini udah runut banget ya, udah apa namanya runtut banget ya. Misalnya tuh berurutan ya, berurutan banget ya. Dari sila pertama ya dengan sila kedua itu dia mendukung ya. Sila kedua juga mendukung sila pertama ya. Dan dari sila kedua ini berakibat pada sila ketiga ya. Nah, ini semuanya sudah runut ya, sudah runut ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ini kayaknya kita bentar lagi akan putus nih, nanti kita nyambung lagi ya. Oke, jadi Pancasila ini runut ya, runut dan berurutan dan itu sudah luar biasa banget ya. Saya juga kagum sekali nih yang membuat Pancasila ini luar biasa ya. Benar-benar pemikirannya ini jenius ya teman-teman ya. Membuat satu dasar hukum ini bisa runut seperti ini gitu ya, bisa apa berurutan ya, bisa apa namanya tidak saling bertolak belakang ya. Nah, nanti kita akan masuk pada sila 4 sih ya. Kita lagi nih. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi terputus ya. Saya akan share screen lagi ini. Oke, nih ya. Persatuan Indonesia ini ya. Nah, Persatuan Indonesia muncul karena adanya rasa saling menghargai, rasa saling menghormati, memanusiakan sesama manusia, ya, tidak menganggap dirinya lebih mulia, ya, karena mungkin harta, tahta, ya. Kalau saya tuh harta, tahta, tak punya, ya. Nah, oke, ini ada lagi nih yang gabung nih ya, banyak nih ya. Oke, nah, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara karena sudah bersatu nih ya. Dia sudah mencintai negaranya karena telah negaranya ini telah membuat dia aman, nyaman ya. Nah, sehingga dia akan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara ya. Nah, itulah rasa persatuan ya, sehingga tanpa harus dibayar ya. Nah, teman-teman tahu nggak sejarahnya terbunuhnya Jenderal Malabi ya? Itu kalau nggak salah di Yogyakarta ya. Terbunuhnya Jenderal Malabi. Tahu nggak Jenderal Malabi itu siapa? Kalau nggak salah dia itu jenderal ini ya, jenderal yang memimpin Perang Dunia Kedua ya. Saya pernah dengarnya seperti itu ya. Dia tewasnya di Indonesia di eh, Yogyakarta kalau saya ketika apa namanya penyerangan Belanda ya.
penyerangan Belanda ke Indonesia ketika itu kita sudah merdeka, tapi Belanda berusaha untuk menjajah kembali, ya. Nah, itu ada Jenderal Malabi kalau nggak salah namanya itu, ya, pemimpinnya itu dari Belanda, ya. Dan dia itu tewas, meninggal di Indonesia dan dia tidak diketahui siapa yang membunuhnya, ya. Padahal ini kalau diketahui yang membunuhnya, ini akan dapatkan pujian sanjungan yang luar biasa loh. Kenapa? Dia ini sekali berpanglima, panglimanya perang dunia, gitu ya. Dibunuh, terbunuh, tewas di Indonesia, ya. Itu nggak ada yang tahu siapa yang bunuh, ya. Luar biasa emangnya orang Indonesia ini, ya. Keikhlasannya itu tinggi, ya. Rela berkorbannya itu tinggi gitu loh, ya. Nah, padahal kalau misalkan diketahui itu luar biasa, ya. Luar biasa kenapa? Ini orang penting gitu loh, ya. Dia bisa apa namanya membunuh apa namanya penjajah ini yang mana dalam perang dunia ini dia ini orang yang sangat ditakuti gitu, ya. Tapi karena ada rasa rela berkorbannya itu, ya, bangsa Indonesia ini, ya, itu sama sekali nggak diketahui sampai sekarang, ya. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman, ya. Keikhlasannya luar biasa. Nah, sehingga, ya, kenapa? Karena ada rasa persatuan, ya. Dia istilahnya nggak merasa, saya ini yang paling apa gitu, paling berjasa atau paling paling gitu, ya. Nah, itu eh, tidak ada seperti itu gitu, ya. Karena udah bersatu lah, ya. Ibaratnya saya ini bagian dari yang lain dan yang lain itu bagian dari saya, ya. Sehingga, ya, biasa aja gitu, ya. Nah, mencintai bangsa dan tanah air, ya, mencintai bangsa dan tanah air, ya. Nah, ketika sudah bersatu, dia akan mempertahankan, ya, mempertahankan bangsanya dan tanah airnya tempat dia tinggal, ya. Nah, baik itu dari apa namanya penjajahan, ya, maupun dari penzoliman-penzoliman, ya, mencintai bangsa dan tanah air, ya. Nah, dia harus apa melindungi bangsanya dan tanah airnya. Nah, ini persatu berarti dia udah ada rasa persatuan, ya. Dia sudah ada rasa bagian dari yang lainnya sehingga dia mencintai bangsa dan tanah airnya. Nah, ini tadi, ya, lagi-lagi terwujud karena tadi, ya, kemanusiaan, ya, adil dan beradab, apa ketuhanan yang Maha Esa, ya, sehingga muncullah persatuan Indonesia, ya. Nah, ada yang mau ditanyakan kah teman-teman? Tidak ada. Oke, saya lanjut, ya. Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga, ya. Karena kita ini, ya, teman-teman, ya, bicara masalah bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia ini, ternyata kita ini sebenarnya banyak orang-orang yang pinter, ya, banyak orang yang apa namanya memiliki IQ, kecerdasan, kreativitasnya itu tinggi, ya. Nah, salah satunya itu adalah Presiden ketiga, ya, Republik Indonesia itu yaitu Bapak Insinyur Baharudin Yusuf Habibie, ya, itu adalah orang paling pinter dulu, ya, di Jerman, ya. Nah, orang Indonesia itu orang paling pinter dulu ketika di Jerman, ya. Beliau itu kuliah di Jerman, walaupun awalnya itu beliau itu orang yang nomor dua, ya, ketika di kampusnya. Nah, tapi begitu berselang beberapa waktu kemudian, ya, ada ceritanya juga, ya, beliau bisa menjadi orang nomor satu, ya, di Jerman, ya, kecerdasannya. Nah, itu orang Indonesia, ya, dan saya yakin sebenarnya banyak, ya, tapi belum terekspos aja, ya. Kalau kita pernah lihat, ya, apa namanya di video-video medsos, ya, terlepas itu benar atau hoax, ya, tapi saya yakin, ya, ketika ada yang punya apa namanya kreativitas tuh itu banyak di Indonesia tuh, ya, orang itu kreatif kreatif, ya. Saya terakhir itu menemukan itu, ya, ada orang yang bisa apa bikin kunci pintu, ya, kunci pintu, baik itu pintu lemari atau mungkin tuh, ya, tinggal disesuaikan aja lah, ya, bisa jadi pintu lemari atau mungkin jadi pintu apa eh, kamar, ya, itu dengan menggunakan tutup botol, ya, teman-teman, ya. Mungkin teman-teman pernah lihat, ya, orang bikin kunci pintu itu dari tutup botol, ya. Nah, itu kan nggak pernah kepikiran, ya, kan, orang lain seperti itu, ya, bangsa lain seperti itu nggak apa namanya nggak kepikiran tuh. Kadang memang kita ini punya energi-energi, ya, ketika kepepet gitu, ya. Nah,
Nah, itu salah satu kelebihan kita tuh ya. Bahkan tahun 2002 lalu ya, eh, Piala Dunia ya, Piala Dunia tahun 2002 lalu bolanya ya itu dari Indonesia ya. Sehingga saya itu dari Indonesia tahun 2002 ya. Nah, bola buatan Indonesia kalau nggak salah tuh Cibaduy itu apa ya? Dari daerah Jawa Barat itu ya. Apa namanya? Itu bisa mengalahkan kualitas bolanya, maksudnya bola tendangnya ya. Itu bisa mengalahkan merek Nike dan Adidas ya kualitasnya. Nah, ini sayangnya kadang kita itu kurang dalam memelihara ya, memaintenance. Ya, maintenance itu banyak ini ya, banyak apa namanya cara ya, apakah itu dihakikan ya, cara membuatnya ya, atau mungkin ya diberikan suatu apa ya, istilahnya itu apresiasi ya, sehingga yang membuatnya pun merasa dia nggak boleh nih ngejual konsep ini ke negara lain karena ini keunggulan ya, keunggulan kompetitif, keunggulan dalam bersaing gitu kan. Nah, ketika dia ada apresiasi, dia akan merasa, oh jangan, ini saya di negara saya ini sudah memberikan sesuatu yang lebih kepada saya, gitu ya. Dan juga adanya haki, gitu ya, adanya hak cipta, ya. Nah, teman-teman juga ya, ketika haki ini juga harus hati-hati ya, teman-teman ya. Ketika punya usaha ya, misalkan contohlah punya usaha misalkan makanan, bikin kue dorayaki. Nah, bicara dorayaki, pasti dalam benak kita terbayanglah siapa? Ayo, ada yang ingat? Doraemon. Nah, Doraemon ya. Nah, karena kita ini ingin laris manis dagangannya, ya, kita buatlah itu di kemasan kardusnya atau di plastiknya gambar Doraemon dan Nobita, gitu ya. Nah, ternyata ya dorayaki kita emang beneran enak, gitu ya, sampai terkenal ke negara Jepang, ya. Sehingga datanglah orang Jepang ke Indonesia hanya untuk makan dorayaki kita, ya, saking enaknya, gitu ya. Nah, tanpa diduga itu produser Doraemon datang ke tempat kita ya. Dia lihatlah itu bungkusannya, kok ada gambar Doraemon, kok ada gambarnya Nobita gitu ya. Nah, dilihat dia belum pernah izin sama saya buat nyantumin gambar ini gitu ya. Dia belum pernah minta apa namanya izin gitu kan. Jadilah kita dituntut balik sama mereka kan karena memasukkan gambar Doraemon dan Nobita dan itu ada hak ciptanya ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita jangan apa namanya asal sembarangan ya memasukkan gambar atau mungkin yang mana tuh gambarnya itu sudah ada hak ciptanya ya. Nah, kita harus tetap bangga nih. Jadi bangga itu kita tidak mencontek, tidak mendompleng ya, tidak mencuplik ya. Nah, apa namanya? Tidak merebut, tidak merampas, tidak merampok ya hasil karya orang lain. Itu ya. Tidak mengakui ya, tidak melakukan plagiarisme ya terhadap hasil apa namanya dari negara lain ya. Bahkan sesama pun nggak boleh apalagi dengan negara lain ya. Nah, jadi harus hati-hati ya. Nah, ini salah satu ini juga ya pengamalan dalam Persatuan Indonesia itu bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Kita harus bangga aja. Jadi kita ciptakan aja siapa ya apa namanya produksi kita sendiri ya. Mungkin kalau di Jepang itu dorayaki itu identik dengan Doraemon, kita gambar aja sih apa. Atau mungkin muka kita aja lagi makan dorayaki gitu ya. Gak usah apa namanya ngambil-ngambil produk orang lain ya. Gak usah apa namanya makan plagiarisme produk dari negara lain gitu ya. Gambar aja misalkan saya nih ya bikin kue dorayaki, gambarnya muka saya lagi makan dorayaki gitu kan. Walaupun nggak ngejual mukanya ya, tapi ya itu ya hak cipta saya gitu ya. Nah, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, ya. Nah, jadi kita berbeda-beda tapi tetap sama, ya. Sama-sama bangsa Indonesia, ya. Sama-sama bertanah air di Indonesia, ya. Nah, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi kita merasa apa namanya satu bangsa, satu negara, ya, satu tanah air, ya.
Nah, kita harus tidak tidak boleh mudah dipecah belah ya, tidak boleh mudah dipengaruhi, diprovokasi ya. Apa namanya, apalagi eh, dijatuhkan harkat martabat kita sebagai bangsa Indonesia ya. Ya, ada yang mau bertanya sebelumnya? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, saya lanjut ya. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini jadi gini urutannya gitu teman-teman ya. Pertama nih, ketuhanan yang Maha Esa ya. Kita sebagai manusia bangsa Indonesia ini berbangsa yang mengakui adanya Tuhan, yang beragama, yang menjalankan perintah agama dengan baik ya. Lalu akhirnya kita bisa memanusiakan manusia dengan cara yang benar, dengan cara yang adil, dengan cara sopan santun, adab ya, sehingga kita bersatu ya. Nah, sehingga kita bersatu. Ketika bersatu, butuhlah yang namanya pimpinan ya. Nah, bersatu itu bisa eksis ketika ada pimpinan, ya. Nah, bersatu itu kalau cuma bersatu lama-lama seperti buih, ya, kalau tidak ada pemimpinnya, ya. Nah, maka sila keempat inilah jawaban dari sila ketiga, ya. Ketika kita sudah bersatu, rakyat ini sudah bersatu, maka butuhlah pemimpin, ya, pemimpin rakyat yang memiliki hikmah dalam memberikan kebijaksanaan, ya, memiliki hikmah. Hikmah itu apa? Ilmu, ya. Hikmah itu adalah ilmu, sehingga bisa memberikan kebijaksanaan, ya, memberikan bijaksana dalam kebijaksanaan. Nah, orang yang berilmu berarti pemimpin rakyat ini adalah orang yang berilmu. Hikmah itu kata lain dari berilmu, ya. Nah, jadi hikmah itu berilmu atau hikmat. Ya, ada juga namanya hikmat, berhikmat. Ya, berhikmat itu bisa juga berarti melayani. Ya, nah khodimat, ya khodimat. Nah, atau khidmat. Ya, itu melayani, pelayan. Ya, jadi pemimpin ini melayani. Ya, dipimpin oleh hikmat ya, melayani ya. Hikmat itu bisa berarti berilmu ya, dan melayani atau melayani dengan ilmu ya. Nah, melayani rakyat dengan berilmu. Nah, pelayan itu harus memiliki ilmu dalam melayani rakyat. Kalau dia tidak punya ilmu, maka dia bisa salah dalam melayani ya, bisa salah dalam memberikan kebijaksanaan karena dia tidak memiliki hikmah ya, tidak memiliki hikmat, tidak melayani ya. Nah, arti hikmah itu sendiri bisa apa namanya, hikmah ya, yaitu berilmu, dan juga berarti pelayan ya, melayani ya, khidmat ya. Nah, ini saling menguatkan ya. Arti kata hikmat ini baik itu pelayan ya, melayani, dan juga ilmu. Berarti pelayan yang memiliki ilmu ya, yang memimpin, memberikan kebijaksanaan ya dengan cara bermusyawarah dan diwakili ya, dan diwakili. Tidak semua orang ya ikut-ikutan ya. Karena setiap orang itu punya kapabilitas yang berbeda-beda ya, memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Nah, sehingga butuhlah yang namanya wakil. Jadi yang mewakili kita ini ya, menurut sila keempat ya, seharusnya yang mewakili rakyat ini adalah orang-orang pemimpin ya, yang melayani ya dengan ilmu, dengan hikmah, memberikan kebijaksanaannya itu ya. Nah, mereka bermusyawarah ya. Nah, wakil-wakil itu bermusyawarah setiap kali ada keputusan ya. Jadi yang bermusyawarah juga orang-orang yang apa namanya, yang mewakili, yang memiliki ilmu ya. Bicara masalah ilmu itu bicara masalah yang abstrak. Ya, setiap orang pasti mengakui saya punya ilmu, saya juga punya ilmu. Ya, nah caranya membuktikan dia punya ilmu atau tidak itu ada indikatornya. Salah satunya adalah dengan cara belajar di bangku sekolah, di bangku kuliah. Ya, ketika dia sudah belajar di bangku sekolah, di bangku kuliah pasti ada ijazah. Ya, nah itu adalah indikator. Ya, itu adalah indikator. Ya. Nah, jadi mewakili rakyat ini ya, dia harus punya hikmah ya, melayani harus dengan ilmu ya, memberikan kebijaksanaan harus punya ilmu ya. Nah, jadi dia ini benar-benar berilmu sehingga dia bisa, nah bisa apa, ada di sila kelima nanti ya.
Nah, ini ya, ini juga nih. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain, ya. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, ya. Ketika bermusyawarah, ya. Nah, apalagi yang ikut organisasi pasti paham, ya. Nah, pasti akan mengerti, ya. Mengutamakan musyawarah. Nah, jadi harus bermusyawarah, ya. Dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, harus mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, ya. Jadi harus bermusyawarah nih kita yang mengutamakan musyawarah. Kenapa sih musyawarah? Karena musyawarah itu pertama itu lebih mewakili semuanya, ya, lebih mewakili semua, ya, walaupun apa namanya ada mungkin ya dalam bermusyawarah itu ya mungkin nggak diambil pendapatnya, tapi yang pastinya udah diperhitungkan baik dan buruknya. Gimana kalau misalkan eh, musyawarahnya malah sebaliknya, ya, menghasilkan sesuatu yang buruk? Nah, berarti apa? Kalau misalnya menghasilkan yang buruk, berarti tidak ada hikmah di situ, ya. Ada siti hikmah sini. Ya, hikmah di sini bukan nama orang, ya. Nah, ini adalah ilmu maksudnya, ya. Hikmah di sini adalah ilmu, ya. Jadi ketika memang orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu, dia pasti akan hasil musyawarah pasti akan bagus, ya. Hasil musyawarahnya pasti akan baik, ya. Kalau memang orang yang berilmu, ya, berorganisir dengan baik, ya. Nah, musyawarah untuk mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ya, semangat kekeluargaan itu apa sih? Tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelekkan. Gitu. Musyawarah dijelekin. Apa sih? Apa namanya sekarang putusan kayak gitu? Ih, itu kan ibaratnya apa? Yang utopia banget sih, apa hayal banget sih, halu banget sih. Nah, itu nggak boleh kayak gitu, ya. Menjatuhkan orang lain ketika musyawarah, dibilang halu, dibilang utopia, dibilang apa? Apalah gitu, ya. Nah, itu tidak boleh seperti itu, ya. Ketika bermusyawarah kita harus menganggap dia itu sebagai keluarga kita, ya. Nah, misalkan kita menganggap dia sebagai kalau yang lebih tua kita anggap sebagai orang tua kita. Jangan mungkin dia pendapatnya salah, tapi jangan dijatuhkan apa harkat martabat dirinya. Ya mungkin dia memang bisa jadi salah gitu, ya. Atau mungkin yang lebih muda ya kita anggap itu sebagai adik atau mungkin anak kita kalau memang benar-benar jauh itu usianya, ya. Nah, apa namanya jangan kita apa namanya cemoohkan, ya, jangan kita lu masih muda, masih ingusan tahu apa sih, jangan seperti itu, ya. Nah, itu kata-kata yang tidak baik gitu, ya, menjatuhkan, ya. Nah, musyawarah untuk mufakat, ya, semangat kekeluargaan, ya, menganggap bagian dari keluarga, ya, sehingga tidak menjatuhkan, tidak menjelekkan, ya, tidak mencemooh, ya, ketika bermusyawarah, ya. Nah, dengan semangat kekeluargaan, ya. Nah, lagi-lagi, ya, jadi dia pasti punya yang namanya hikmah, ya. Dia pasti punya namanya hikmah, dia punya ilmu, ya. Orang yang berilmu itu pasti akan menjaga, ya, perasaan orang lain, ya. Nah, ada orang yang sudah lulus yang mungkin S apa nyanyiin Samsung, ya, S10 gitu, ya. Tapi menjatuhkan apa namanya orang lain, ya, di depan umum, nah itu berarti dia punya hikmah tuh, ya. Nah, Samsung sekarang udah S berapa Samsung? Udah S11. Udah punya Samsung sini, ya. Nah, S21. walaupun dia berapa? S berapa? Ya. Nah, walaupun dia dari S gitu, ya. Tapi menjatuhkan orang lain, ya, menghancurkan orang lain di depan umum, ya, menjadikan orang dipermalukan, ya. Nah, dengan apa namanya alasan yang tidak tepat, ya, dengan alasan yang apa namanya tanpa adanya dasar ilmu, ya. Nah, ini kita harus ada dasar ilmu, ya. Nah, berarti dia ya tidak memiliki hikmah, ya, dalam hidupnya, ya. Itu saja orang yang udah SSSS, ya, apalagi memang belum S sama sekali. Ya. Nah, pasti kita sini udah SSS semua, ya. Nah, minimal teman-teman nih ya pasti sudah SD, sudah SMP, sudah SMA, ya kan, udah SS, udah S3, ya. Nah, tambah lagi S1 jadi S4, ya, nanti S2 jadi S5, ya.
Nah, S3 jadi S6 ya. Ya kan? Oke lah ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kita ketika bermusyawarah ini tidak boleh menjatuhkan pendapat orang lain, mungkin bisa jadi salah, tapi coba dengan cara-cara yang lebih sopan ya, dengan sila kedua itu ya, memanusiakan manusia ya, memanusiakan manusia yang adil dengan cara yang adil, dengan cara yang beradab ya. Nah, ini jadi saling ini nih ya, Pancasila saling apa namanya keterkaitan ya, saling mempengaruhi antara sila yang satu dengan sila yang kedua, saling menjiwai ya, saling menjiwai antara sila yang satu dengan yang lainnya ya, dan yang lainnya juga dengan sila yang pertama ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Menghormati pendapat orang lain dan keputusan bersama ya, misalkan nih ya, yang dijadikan keputusan ini pendapat orang lain, itu yang ngapain sih? Itu kan bukan keputusan saya tuh. Itu kan dia tuh. Terus kalau kenapa-napa disuruh nanggung bareng-bareng lagi. Nah, itu ya. Jangan seperti itu ya. Kalau memang tuh jadi keputusan bersama, ya ya udah ya. Nah, dan kita pun juga ada di situ gitu kan. Dan kita pun juga terlibat dalam musyawarah itu gitu loh ya, kecuali kalau kita tidak dilibatkan ujuk-ujuk muncul keputusan secara pribadi, nah itu baru ya tidak boleh ya. Tapi kalau memang kita terlibat dalam musyawarah tersebut, kita sudah menyampaikan alasan dan mungkin secara analisa bersama, secara analisa secara musyawarah, ternyata memang pendapat kita itu kurang tepat ya, ya udah nggak apa-apa ya, terima dan kita jalankan bersama-sama ya. Nah, dengan apa transparansi ya, keterbukaan ya, bersama-sama kita mengetahui dampak dan akibatnya ya dari hasil musyawarah itu ya, ya maka kita wajib menerima keputusan tersebut ya, karena kita juga mengetahui hasil proses dari musyawarah tersebut ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu sila yang keempat ya. Nah, lalu nih sila yang kelima ya. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tujuannya ada pemimpin ya, pemimpin rakyat ya, dalam sila keempat itu pemimpin rakyat ya yang memiliki hikmah atau yang berkhidmat ya, memiliki hikmah, yang memiliki ilmu, yang berkhidmat, yang melayani ya. Nah, memberikan kebijaksanaan ya dengan dasar ilmu itu ya, dengan dasar ilmu itu ya, dengan cara bermusyawarah, mereka dengan ilmu mereka bermusyawarah ya, wakil-wakilnya, wakil-wakil dari rakyat ini ya. Tujuannya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Dan itu Pancasila ini luar biasa ya teman-teman ya. Jadi dari sila keempat itu bisa berdampak pada sila kelima. Sila kelima misalkan nggak jalan nih, keadilan sosialnya nggak jalan nih ya. Ya berarti balik lagi ke sila keempat ya. Berarti ada yang salah dalam menjalankan sila keempat. Yang salah itu bukan sila keempatnya, tapi orang yang menjalankannya ya. Orang yang menjalankan sila keempat itu ya, nah itu pasti ada yang salah di sana ya. Nah sila keempat nggak jalan, kenapa? Nah berarti di sila ketiganya kita nggak bersatu sebenarnya ya. Nah berarti tidak ada persatuan ya, tidak ada rasa saling memiliki ya, tidak ada rasa saling apa persaudaraannya. Nah, kenapa sila ketiga ini tidak terbentuk? Karena sila keduanya kita tidak menjalankannya juga, ya. Kenapa? Kita tidak memanusiakan manusia, kita berlaku semena-mena, ya. Kita menciderai orang lain, kita tidak punya adab, kita tidak punya sopan santun, tidak adil. Nah, ya. Kenapa kita nggak adil? Kenapa kita tidak memanusiakan manusia? Balik ke sila pertama. Bagaimana Anda terhadap Tuhan? Ya, nah, berarti Anda bermasalah dengan Tuhan Anda, dengan agama Anda. Ya, nah, berarti kita menganggap bahwa Tuhan itu nggak ada. Ya, sehingga kita merasa kitalah yang paling berkuasa, bisa semena-mena. Ya, dia lupa bahwa ada Tuhan yang mengawasinya. Ya, dia lupa bahwa ada agama yang mengatur hidupnya. Ya, nah, itu ya, jadi beruntun tuh semuanya tuh ya. Kalau yang sini mau terwujud, ya coba lihatlah ya yang sebelum-sebelumnya ya, sila-sila yang sebelumnya.
Nah, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, pertama, mengembangkan sikap adil kepada sesama, adil kepada sesama, ya. Nah, tidak adanya perbedaan, ya. Semua itu sama di depan mata hukum, ya. Baik itu apa namanya rakyat, pejabat, ya. Semua itu sama di depan mata hukum, ya. Nah, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, ya. Jadi kita memiliki hak dan kewajiban, ya, jangan hanya menuntut hak, tapi juga harus menuntut kewajiban juga, ya. Jadi kita harus menjaga keseimbangannya, ya. Jangan hanya kita itu minta saja, tapi juga harus menjalankan, ya. Adil, ya. Mengembangkan sikap kebersamaan sesama, ya, dengan suasana kekeluargaan dan gotong royong, ya. Jadi sama teman kita ciptakan suasana kekeluargaan, ya, atau mungkin mau menjadikan keluarga, ya. Itu lain perkara, ya. Tentang suasana kekeluargaan mau dijadikan sebagai keluarga. Nah, itu mungkin apa namanya up to you lah, ya. Kalau memang sudah menjadi keputusan ya sudah, ya. Tapi yang pasti ada norma-normanya, ya. Ada peraturan-peraturannya bagaimana menjadikan orang yang di luar keluarga ini menjadi bagian dari keluarga, ya. Ada peraturannya, ya. Nah, gotong royong, ya, saling membantu, ya. Nah, ini kan keadilan sosial, ya, bersama-sama, ya. Ada satu apa saudara kita tersakiti di wilayah yang jauh, kita merasa bagian dari mereka, ya. Merasa apa namanya ibaratnya itu apa seperti satu tubuh gitu, ya. Walaupun apa yang kejepit tangan, tapi yang teriak mulut, ya. Seperti ini misalnya. Tonton, ya. Mungkin yang kejepit tangan, ya, tapi yang teriak itu mulut. Nggak mungkin yang kejepit tangan, tangan bisa teriak. Karena memang di tangan itu tidak ada lidah, ya. Lidah itu adanya di mulut, ya. Dan fungsi mulut memang harus menginformasikan, ya. Menginformasikan bahwa ada bagian tubuh yang tersakiti, itu, ya. Nah, jadi seperti tubuh itu, ya. Jadi tanpa ada perintah, "Oi, mulut, mulut, nih gua kejepit ini," gitu kan. Teriak-teriak, gitu kan. Tolong, tolong kejepit, gitu kan. Ya. Misalkan kalau misalkan tangannya kejepit, ya, tapi mulutnya diem aja berarti udah mati rasa, ya. Berarti tangannya udah mati rasa itu, ya. Kalau kalau apa namanya kejepit tapi nggak teriak-teriak, ya berarti ada kemungkinan emang udah mati orangnya, ya. Orangnya udah mati gitu kan. Atau mungkin sudah stroke sebelah, ya kan, sehingga udah mati rasa itu, ya. Nah, jadi dari luar ini ya, apa namanya di luar dugaan, ya. Kalau bahasa sekarang itu di luar nurul, ada nurul di sini. Ya, sekarang ini aneh-aneh aja, ya. Di luar nurul lah, ya kan, di luar apa lah, ya. Nah, jadi sebenarnya itu, ya, teman-teman, ya, mengembangkan sikap kebersamaan, suasana keluargaan dan gotong royong, ya. Jadi seperti tubuh, ya, yang mana tubuh kita ini kalau ada satu bagian tubuh yang tersakiti pasti yang teriak tubuh yang lain, ya. Karena memang fungsinya, ya, memang fungsinya seperti itu, ya. Begitu pula, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ada saudara kita jauh di sana tersakiti, kita nggak apa-apa kita apa namanya menyampaikan, ya kan? Karena kita ini bagian dari mereka gitu loh, ya. Kita ini bagian dari satu tubuh itu, ya. Nah, itu, ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, suka bekerja keras, ya. Nah, kerja keras dan juga kerja cerdas, ya. Nah, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, suka bekerja keras, suka tolong menolong, ya. Nah, inilah, ya, sila kelima ini, ya, teman-teman, ya. Ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada yang mau sharing-sharing boleh, ya, yang pernah jadi anggota OSIS atau mungkin Ormas, RT RW, ada yang mau curhat, boleh, ada, atau mungkin dalam kehidupan keluarga, silakan, nggak usah malu-malu, ya.
Biasanya yang cowok nih aktif nih ya. Hmm. Oh, ya. Kita nih. Oh iya, mengenai absen seperti biasa ya teman-teman ya. Absen sampai pertemuan ketiga ini masih sama. Ya, nanti di pertemuan keempat saya ada modifikasi lagi ya. Oleh karena itulah perhatikan ya, perhatikan perkuliahan ini sehingga kita tidak ketinggalan ya, atau apa namanya, melihat ya apa sih absen itu kayak gimana. Walaupun nanti bisa aja sih direvisi ya, sama punya bukti-bukti ya teman-teman ya. Nah, karena itu kita harus saling ini. Sekarang ini kan sosial kontrol ya teman-teman ya. CCTV itu sekarang di mana-mana ya. Tahu nggak CCTV itu sekarang di mana-mana ya. Eh, Ketika ada satu kejadian pasti ada aja itu yang apa yang rekam ya kan. Nah, itu CCTV media sosial ya, luar biasa ya. Nah, begitu pula dalam perkuliahan nih, teman-teman ya. Kalau misalkan saya ada lupa nih kayak kemarin ya, tidak apa namanya absen gitu kan. Padahal saya ikut Pak, kuliah Pak gitu ya. Ya mungkin teman-teman ya cobalah screenshot pribadi lah ya. Jadi kalau misalkan saya yang lupa, nah teman-teman ngasih lihat, nih Pak buktinya saya ini. Oh ya udah, bisa saya revisi gitu kan. Nah jangan sampai juga saya lupa, teman-teman juga lupa juga gitu ya. Dan nggak ada bukti gitu kan. Walaupun ya kalau memang jujur sih ya nggak apa-apa gitu ya. Memang benar-benar ikut kuliah dan apa ada apa buktinya lebih bagus lagi ya. Lagi sekarang ada istilah no picture hoax. No picture is hoax ya. Tidak ada gambar berarti hoax. Nah, eh, karena ya setidaknya teman-teman juga harus punya sense of belonging gitu ya. Kan saya ikut kuliah nih, ya saya harus punya inilah ya bukti ya. Saya ini kuliah nih Pak nih. Ini saya screenshot nih. Ini saya nih Pak, di foto saya nih kan, bulletin kan. Kasih tanda itu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau lupa itu biasa ya, sifat alami ya selama lupanya itu nggak kebangetan ya. Kebangetan tuh misalkan udah setahun ya belum direvisi ya absennya. Nah itu berarti udah kebangetan ya. Direvisi palingan sehari 2 hari ya, nanti kan berubah ya. Ya namanya lupa ya, sama-sama lupa ya harus saling mengingatkan ya. Oke, jadi begitu teman-teman absennya ya seperti biasa. Nanti di pertemuan keempat sampai dengan ketujuh dan selanjutnya akan ada sedikit modifikasi lagi ya mengenai absen ini. Ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, saya mau bertanya yang masalah Boleh. absen Pak, yang masalah absen. Hmm, Jadi aplikasinya masih itu Pak, masih belum tidak hadir keterangannya. Saya siapa kemarin namanya? Amanda Gusti Arsy Pak. Kemarin saya udah Oh, ngechat Bapak sekaligus ngirim bukti-buktinya Pak. oh, Amanda ya. Amanda Gusti Oh, Arsy. Amanda Gusari. Oke, nanti saya revisi ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, Amanda Gusti Asi ya. Kemarin ada banyak juga tuh yang udah saya revisi, mungkin kelewat lagi tuh ya. Ya, nggak apa-apa ini baru pertemuan kedua ya. Pertemuan ketiga ya, malah pertemuan kedua. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau bertanya atau ada yang ingin menyampaikan? Oke, kalau tidak ada, ya mungkin kita cukupkan ya pertemuan ketiga ini ya. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya materi nanti saya share ya. Absen, Pak. Iya absen, absen biasa ya.